semuanya? Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, lebih baiknya kita awali dengan doa untuk kelas. Bapak tolong dalam doa. Kita pada hari ini akan belajar yaitu dalam mata pelajaran PKN dan seni budaya dalam satu subtema yaitu globalisasi, tema 4 dan subtema globalisasi di sekitarku, subtema 1. Di sini sebelum kita masuk pelajaran, Bapak ingin mengetahui siapa yang sudah hadir hari ini? Kita absen aja dulu ya. Esther, Hadir, Pak. Faiz, Hadir, Pak. Jihan, Hadir, Pak. Kenzo, Hadir, Pak. Mikael, Hadir, Pak. Muhammad Wirafa, Hadir, Pak. Nurul, Ya. mana nih? Nggak tahu. Tahu. Dia bolos sendiri, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Sera, Sulika, Yesi, Hadir, Pak. Yoga, Kurniawan, Hadir, Yuni, Pak. Zahra, Okta, Diani. Berarti 2 orang tidak hadir, 1 tidak datang tanpa keterangan dan satunya sakit. Di sini kita akan mempelajari tentang yang PKN-nya yaitu dalam tema mensyukuri keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam konteks BIK Tunggal Ika. Terus yang untuk SPDP-nya yaitu kita memahami reklame. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, di sini Bapak mau memberi masukan sedikit. Kita sebagai pelajar di sekolah, kita harus tetap mengikuti aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Apapun yang menjadi konsekuensi kita untuk sekolah, tetap kita ikuti. Baik aturan, baik dalam kita bersikap di sekolah, itu perlahan-lahan untuk membentuk sikap pribadi kita nantinya kita hidup di luar. Nah, pada pelajaran pagi hari ini kebetulan kita pelajaran PKN, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan atau lagu wajib kita ataupun lagu nasional saja. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila untuk mengawali pembelajaran kita pagi hari ini supaya kita tidak terlalu canggung atau tidak terlalu kaku. Kita berdiri semuanya. Kita nyanyikan Garuda Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi
materi kita pada hari ini yang pertama itu adalah anak-anak diberitahu tentang cara kita atau sikap kita untuk menghargai budaya yang ada di Indonesia, beragam budaya atau kultur yang ada di Indonesia. Setelah itu, yang kedua itu kita memahami keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita mengetahui contoh-contoh keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia, dan selanjutnya dalam SPDP kita mengetahui apa itu reklame. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kita ketahui banyak sekali keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tapi di sini Bapak ambil salah satu contoh. Kalian buka temanya halaman ini. Dengan beda ya. Halaman 10. Halaman 10. Di sini di dalam buku itu kita mengambil salah satu contoh keberagaman budaya di Indonesia yang sudah diakui oleh nasional atau seluruh dunia, yaitu apa di situ? Apa? Batik. Busana batik. Ya. Batik adalah beragam budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia atau sudah diakui oleh UNESCO. UNESCO ini adalah sebuah organisasi yang dibuat untuk mempromosikan kedamaian atau keadilan sosial dengan mengutamakan perekonomian dan pendidikan budaya dan ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah untuk mengatur perdamaian dunia sama dengan PBB dan untuk mengontrol perekonomian, seni kebudayaan yang sudah nasional atau sudah diakui oleh bangsa semua bangsa. Misalnya batik itu sendiri adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan peradaban seni dan budaya yang diturunkan oleh leluhur atau nenek moyang kita, yang terus dilestarikan dan diciptakan oleh perkembangan modern ini, perkembangan dunia ini, yang adanya teknologi, adanya perkembangan ekonomi, jadi dimanfaatkan untuk keperluan produksi industri atau bisa dijual belikan. Nah, jadi batik adalah budaya yang bisa dimanfaatkan dalam dunia ekonomi. Terus kalian tahu nggak hari batik itu hari apa? Hari batik nasional itu hari apa? Pada tanggal berapa? Kalau tidak salah pada tanggal 2 Oktober. Ya. Benar nggak? Coba kalian tengok situ. Di sini punya bapaknya ada. Dia pada tanggal 2 Oktober. Dan diakui pada tahun 2009, diakui bahwa batik ini adalah produk Indonesia yang terjun ke nasional, ke bidang ekonomi nasional. Selanjutnya
Nah, batik tadi adalah bentuk kebudayaan, keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, di sini jika dikaitkan kepada materi kita pada hari ini, yaitu dalam hal ini kita dapat mensyukuri keberagaman budaya yang ada di Indonesia dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, kalian apa yang kalian tahu tentang apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika apa? Apa pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Di Indonesia ini adalah keberagaman budaya, bahasa, dan suku agama yang berbeda-beda. Namun kita tetap disatukan oleh apa? Bhinneka Tunggal Ika itu meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Ya. Selanjutnya saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga termasuk konteks mensyukuri keberagaman dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya, coba kalian kemukakan apa yang kalian ketahui untuk mensyukuri keberagaman budaya yang ada di Indonesia dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Apa salah satu contohnya? Ayo. Apa? Contohnya yang simpel-simpel aja. Saling menghormati perbedaan agama. Ya, bedakan. Saling hormat satu sama lain. Iya, saling menghormati satu sama lain. Saling toleransi. Iya, toleransi. Ayo, yang cewek, mana suaranya yang cewek? Apa? Saling menghargai satu sama lain. Iya, saling menghargai satu sama lain. Yang cewek ini mana suaranya? Belum ada suaranya nih. Ya. Contoh simpel-simpel aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Membantu teman kesusahan. Iya, betul, teman yang kesusahan. Itu contoh kecil. Selanjutnya apa? Ayo. Bebas pendapat, apa kalau salah tidak dimarahi. Membantu orang tua. Membantu orang tua ya. Salah satu contoh sikap menghargai keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Menghargai pendapat orang lain, ya. Salah satu lagi, belajar kebudayaan orang lain. Misalnya nih, Pak Is atau Sera adalah orang Dayak misalnya kan, sedangkan bukan Pak Is, apa namanya, Mikael dengan Sera adalah orang Dayak, sedangkan Okta adalah Melayu misalnya. Kita sebagai bangsa Indonesia yang disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika, kita harus saling menghargai dan tidak ada salahnya kalau Okta itu belajar suku Dayak kepada Sera. Dan sebaliknya Sera belajar suku Dayak belajar suku Melayu kepada Okta. Di situ kita dapat saling belajar dan menentukan paham. Nah, di situ kita akan saling mengetahui dan saling berbagi bertukar pendapat. Ayolah, jangan tegang-tegang sekali. Kita bawa santai aja. Mau nyanyi sekali lagi apa lagu apa? Satu nusa satu bangsa, ayo. Sama-sama. Diri. Semangat ya.
1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Sebangsa dan bahasa kita bela bersama. Materi selanjutnya Bapak akan bawakan yaitu keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, saling apa tuh? Di sini kan kita saling menghargai dan mensyukuri keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman ekonomi atau apa ya, profesi lah, lebih tepatnya profesi yang ada di Indonesia itu beragam-ragam. Contohnya apa? Ada guru, contohnya sebutkan. Ada guru, ada rumah. Bukan, itu orang tua adalah kewajiban Indonesia. Guru, contohnya guru, tentara, polisi, pengusaha, polwan, ya. Pokoknya pekerjaan yang ada di Indonesia ini beragam lah. Beragam. Ada yang petani, ada apa lagi? Ada kuli bangunan. Mencuri itu bukan pekerjaan. Pekerjaan tapi itu adalah pekerjaan yang salah. Memang kalau kalian mencuri dibenarkan sama orang tua kalian? Tidak, iya. Tapi apa boleh? Dulu. Memang apa pernah mencuri? Tidak. Mencuri Ayo. orang rumah. Nah, itu kan tidak boleh. Meskipun mencuri orang, tapi nanti berkembang dia niatnya malah menjadi mencuri. Misalnya setelah besar waktu kecil nih Rafa pengen curi buah aja kan, pengen curi buah aja. Tapi ketika ada besar malah pengen merampok bank. Nah, gimana itu niatnya menjadi besar, bertumbuh seiringnya Rafa besar. Itu tidak boleh dilanjutkan, tidak boleh dipelajari. Salah satu sikap kita untuk saling menghargai keberagaman profesi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah saling menghargai dan menghormati kegiatan ekonomi atau kerja yang dilakukan orang lain. Saya ulangi lagi, yaitu kita saling menghargai dan menghormati kegiatan ekonomi atau pekerjaan orang lain. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika berarti kita tidak boleh menghina atau merendahkan pendapatan orang lain, merasa oh aku adalah tentara, aku memiliki penghasilan sekian, lalu aku ingin merendahkan pendapatan kuli bangunan misalnya atau petani misalnya. Itu tidak boleh, itu menyalahkan persatuan yang disebutkan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus saling menghargai. Contohnya kalau gini aja, kalau seandainya nih ada polisi misalnya yang menyombong-nyombongkan diri dalam hal ekonomi, bahwa pendapatan yang besar, dan dia beradu argumen sama guru. Dan memang kalau dibandingkan secara ekonomi guru dengan polisi, kalau tidak salah ya, kalau tidak salah memang pendapatan guru memang kecil dari polisi. Nah, di sini misalnya guru direndahkan sama polisi. Nah, di sini baru guru dapat modal. Guru bilang,
kalian tidak akan menjadi polisi jika tanpa ada guru, jika tidak diajari oleh guru. Nah, di sini makanya kita tidak boleh saling menjatuhkan, karena kita ada di profesi atau ekonomi yang ada di Indonesia ini untuk saling melengkapi. Misalnya kalau tidak ada pengusaha, tidak ada orang yang pedagang menjual, gimana kita yang belanja? Nah, kalau kita semuanya jadi polisi, kalau kita semuanya jadi guru, tidak bisa kan kalau seandainya ekonomi berpanutan pada satu ekonomi saja. Jadi itulah makanya dari itu karena ada keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, salah satu lagi untuk menghargai keberagaman ekonomi di Indonesia, sikap yang bisa kita ambil yaitu meneladani keberhasilan orang lain dengan mengambil pembelajaran positif atau sedikit-sedikitnya saja. Misalnya kita teladani dari guru kelas kita yaitu Pak Mo. Di situ dia sudah mengabdi di sekolah, menjadi guru dari dia sejak awal jadi guru sampai sekarang. Nah, kita ambil sisi positifnya, kita ambil sisi kesetiaan dia dalam mendidik kalian. Kita jangan memikirkan apa sih hasil dari Pak Mo, apa sih hasil yang dia dapatkan, tapi kita memikirkan pribadinya untuk mengabdi kepada pendidikan dan mendidik kita semua. Bapak juga masih dididik sama Pak. Selanjutnya, oke, kita masuk ke materi kedua, yaitu memahami reklame. Kalian tahu tak apa yang disebut dengan reklame? Reklame, saya tahu. Karena reklame selalu ada di sekitar kita, banyak. Di sekolah ada, di jalan raya ada. Benar. Bukan. Sudah kita ada. Nah, reklame adalah suatu pesan yang disampaikan dalam bentuk kata-kata dengan atap dan gambar yang tepat atau yang tepat untuk konteks yang ingin kita sampaikan. Kalau dalam bahasa kita di sini, dalam bahasa sehari-harinya adalah reklame itu adalah spanduk. Tahu spanduk? Nah, ini juga termasuk reklame. Ini salah satu contoh reklame. Reklame dibagi menjadi beberapa jenis. Ada reklame komersial. Reklame komersial yaitu dibuat untuk memperoleh keuntungan. Reklame komersial ini adalah reklame yang mempromosikan. Biasanya digunakan oleh pengusaha-pengusaha mempromosikan produk-produk terbaru, contohnya iklan. Pernah nengok iklan-iklan di sisi jalan? Contohnya iklan rokok yang ada poster-poster di sisi jalan itu, rokok terbaru atau es krim itu biasa ada poster juga di jalan ya. Nah, itu adalah contoh
reklame komersial. Kalian ingat, kalian catat jenis-jenis reklame. Yang pertama itu reklame komersial. Reklame komersial. Yang kedua, reklame peringatan. Yang ketiga, reklame penerangan. Apa? Nomor satu reklame komersial. Jenis-jenis reklamenya. Reklame komersial. Yang kedua, reklame peringatan. Yang ketiga, reklame penerangan. Yang keempat, reklame non komersial. Yang ketiga, reklame penerangan. 4, reklame non komersial. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu jenis reklame. Reklame komersial. Apa reklame komersial tadi? Bapak bilang. Barusan Bapak jelasin apa reklame komersial. Yang pertama. Ya, reklame adalah pasuk atau sebuah iklan. Tapi reklame komersial kan ada tipe tersendiri. Reklame komersial adalah reklame yang dibuat untuk meraih keuntungan. Contohnya memperkenalkan produk baru, berupa iklan. Itu adalah reklame reklame apa? Dibaca lah reklame apa? Komersial. Reklame selanjutnya reklame peringatan. Reklame peringatan pernah lihat tak? Pernah. Masa enggak pernah lihat? Pernah. Contohnya seperti apa reklame peringatan? Jangan lewat sini, ya. Biasanya di situ masih ada kegiatan proyek atau masih ada pembangunan jalan. Terus dibuat spanduk di depan itu jangan lewati jalan ini karena masih ada perbaikan jalan. Yang simpel saja. Biasa sering kita temui di rumah sakit yang gambarnya kayak ini. Tengkorak. Nomor ibu hamil. Rokok. Iya. Dan no smoking. Berarti dilarang merokok di ruangan ini. Di sekolah ini boleh merokok tak? Tidak. Iya. Itu adalah reklame peringatan. Boleh tidak apa-apa. Tidak apa. Coba rokok. Bawa aja rokok banyak-banyak ke sekolah nih. Nanti bapak tangkap lalu bapak bawa pulang. Itu punya bapak. Bawa aja. Bawa rokok mahal-mahalan. Sampai penanggung. Reklame peringatan. Selanjutnya, udah paham tentang reklame peringatan? Kasih satu contoh lagi lah dari kalian. Apa reklame peringatan yang pernah kalian temui? Dilarang apa? Hah? Dilarang apa? Iya, dilarang membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah. Lebih tepatnya, misalnya di pembuangan sampah yang baru saja dibersihkan atau dialih tempat, dipindahkan tempat. Dilarang membuang sampah di tempat ini. Itu sudah menjadi peringatan. Jadikan Selanjutnya yang ketiga, reklame apa? Reklame penerangan.
Ada yang tahu contoh rekaman penerangan? Reklame penerangan adalah reklame pemberitahuan. Contohnya spanduk-spanduk yang di jalan yang ada gambar politikus, yang ada gambar Pak Jarod lah, yang ada gambar, pokoknya dalam kepentingan politik. Poster orang hilang itu apa? Jenis masker rekaman. Itu masuk ke reklame keempat, reklame non komersial, yaitu memberitahukan kepada orang lain. Contohnya ada kehilangan, ada sumbangan, ada pemberitahuan acara, misalnya Faiz ada acara pernikahan, dia berarti membuat spanduk di depan rumahnya, ada gambar istri Faiz dengan Faiz. Masa ada gitu? Bohong kalau nggak gitu nanti. Mungkin dia bisa. Dia kan belum sekarang nanti. Itu kan nanti. Mau jadi pemimpin. Bohong Faiz dan Ika. Karena ini taruhan nanti bisa-bisa jadi sensasi. Ini sendiri. Kalau mereka tidak besar, Faiz juga tidak besar. Bohong Faiz itu tidak bisa enggak. Karena tuh mulai bohong. Faiz mau sama siapa sananya? Sama Okta? Sama Yesi? Sama tuh? Siapa ini? Bukan. Oh, Nurul ya, sama Nurul cocok sama Nurul. Nurul kan malas sekolah, jadi kamu ingetin dia. Tante sama Esther ya? Sama Esther. Oh, sama Yuni. Mana Yuni? Oh dia. Nah, Bapak menanya lagi, reklame komersial tadi, reklame apa? Reklame komersial, reklame apa? Memperkenalkan produk baru, contohnya iklan. Iklan apa? Contoh sederhana, iklan apa? Iya. Reklame peringatan. Reklame peringatan contohnya apa? Iya, tidak boleh ribut di dalam kelas, itu merupakan reklame apa? Peringatan. Iya, reklame peringatan. Terus reklame penerangan. Contohnya apa? Iya, lampu ini rusak ya, dilarang bisa disentuh. Nanti sebelum ya. Terus reklame komersial adalah reklame pemberitahuan atau ajakan kepada orang lain. Contohnya tadi apa? Reklame ada poster orang hilang, ada pemberitahuan satu acara misalnya pernikahan Pak Faiz. Itu juga bisa. Mana ada pernah orang bilang poster penculikan? Emang kamu kalau mau culik kamu bikin poster lalu kita semua orang. Misalnya kamu mau culik Rizky, lalu kamu bikin poster. Saya ingin menculik Rizky. Lalu kamu culik Rizky. Apa? Bapak mau kasih soal, Bapak mau tulis kalian isi ya. Di sini Bapak mau pertama ada 3 lagi, yaitu ciri-ciri reklame. Ciri-ciri reklame, kalian catat. Ciri-ciri reklame yaitu bersifat informasi yang berisi jujur, berisi dengan berita yang real yang ada, yaitu dengan cara singkat, padat dan jelas. Itu adalah ciri-ciri reklame. Apa ciri-ciri reklame tadi?
Itu Berisi informasi yang jujur. penting. Ya, iya, yang jujur atau yang penting, yang singkat, jelas dan Berbenar. Penting. singkat, jelas, singkat, padat dan jelas. Singkat, padat dan jelas. Itu ciri-ciri reklame. Ciri-ciri reklame. Apa tadi ciri-ciri reklame? Betul. Berisi informasi yang Penting. ya, yang bersifat singkat, padat dan Jelas. ya, singkat, padat dan jelas. Nanti kalau Bapak kasih soal kamu nggak bisa jawab, terlalu untuk kamu Bapak kali. Mau 16 ya itu ya Pak. Nah, ini itu. Bapak tulis di situ. Di situ soalnya dia nggak ada soal yang soal saya, cuman dia ini adalah penjat-penjat kelompok gitu. Berarti bisa Harapan Bapak dulu. Oh, ini Kakak. Ini Bapak tulis di situ tulis. Saya misi di rumah nih, Pak. Kalau saya tahu hari ini belajar di rumah. Apa? Itu nanti materi. 5 soal saja, tidak banyak. Hari Batik Nasional diperingati pada tanggal Dong, tebal. soalnya juga ditulis. Kalian berikan salah satu contoh sikap saling menghargai dalam keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Seperti apa contoh kita saling menghargainya? Dengan cara apa? Keberagaman ekonomi. Nomor 3, sebutkan keberagaman budaya dan ekonomi yang ada di Indonesia. Keberagaman budayanya seperti apa? Tadi kan apa disebut ada keberagaman apa?
keragaman Banyak tuh bacaannya, loh sini tiba-tiba. keragaman agama, keberagaman apa? Keberagaman agama masih banyak ya. Terus kalau ekonomi banyak juga keberagaman ekonomi dari apa? Banyak guru, usaha, begitu. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis reklame. Kalau yang kelima, sebutkan ciri reklame. Ya kanan. Ini tidak cukup. Sebutkan jenis-jenis reklame. Kalau kalian definisinya keterlaluan. Memang kan Bapak udah jelaskan. Ini bahasa apa aja? Bahasa apa aja? Apa yang PKN? Itu mereka. Iya, ini kan. Bapak kasih waktu 20 menit ya mengerjakan. Jenis-jenis reklame. Kalau nggak jelas tanyakan ya.
Sebutkan ciri-ciri reklame. Ciri-ciri reklame. Yang terakhir tadi Bapak sebutkan ciri-ciri reklame. Untuk keragaman budayanya apa? Oh iya. Ya, pilihkan masing-masing. Lihat, lihat. Apa yang saya bukan sebutkan tadi? Nomor 5-nya ciri-ciri reklame yang berisikan informasi. Mana kata berisikan informasi yang apa? Ciri-ciri reklame. Ada kebiasaan. Makanya kalau jelaskan kalian begini kalau teknik kita belajar itu kalau guru yang menjelaskan kita menyimak ya, kalau kita punya daya ingatan yang kuat tidak pasti mencatat. Tapi kalau kita mempunyai daya ingatan yang kurang kuat, kurang lengkap, sebenarnya kita catat dan pentingnya kayak ciri-ciri, jenis, pengertian itu dicatat. Itu namanya ringkasan materi dalam pelajaran.
Habis ini kita belajar apa nanti? Lupa ya? Lupa. Jam terakhir berarti sebentar. Jam berapa nanti, Pak? Itu ada di matematika apa? Ketika diganti dengan pelajaran ini. Itu apa itu? Kira. Jaga dulu. Pak? Jaga apa? Asal, Pak.
Ais. Di sini kan tema, buku tema. Di sini guru diwajibkan untuk mengembangkan sendiri berdasarkan silabus yang ada di buku. Dan tengok di sini kan ini cara belajarnya. Ini yang sudah disebutkan dia. Ini halaman 43. Ya. Ini salah. Itu materi selanjutnya. Kalau Anda selesai, kumpulkan ya. Jawab. Kalau selesai, duduk. Ais. Bisa ngobrol aja ya.
Bisa aja tadi minggu sini. Nanti minggu nanti aku minta balik dulu. Mana yang lain? MAS sama itu udah sama. Nanti yang udah praktikan soal cara ajihan kursi dulu. Ini yang dari nilai ini punya Juni. Pak Is. Rafa. Enzo. Mikael. Ciri-ciri reklame itu apa? Apa ciri-ciri? Berisikan. Saya sudah tahu. Pasang poster. Nanti dulu mereka yang selesai. Masa kalian mau masuk ke mereka?
Ya udah sering tuh, sering tuh. Yesi. Esther. Timnya siapa nih? Okta. Sarah. Ya kita jalan sama-sama dulu. Hari Batik Nasional diperingati pada pada tanggal 2 Oktober. Terus salah satu contoh sikap saling menghargai dalam keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia. Ya, kita boleh beda-bedakan. Salah satunya dengan saling menghormati, saling menghargai ya. Terus yang ketiga, sebutkan keberagaman budaya dan ekonomi. Kalau kebudayaan ada perbedaan suku, agama, dan ras dan lain sebagainya. Kalau ekonomi ada buruh, tentara, polisi dan sebagainya. Terus sebutkan jenis-jenis reklame. Reklame komersial, reklame peringatan, reklame penerangan, dan reklame non komisial. Terus sebutkan ciri-ciri reklame. Apa ciri-ciri reklame? Ciri-ciri reklame ini kalian yang salah semua. Apa ciri-ciri reklame? Ciri-ciri reklame adalah berisi berita yang penting dan jujur, serta singkat, padat, dan jelas. Nah, selanjutnya kita pelajaran kita hari ini kita nyanyikan salah satu lagu daerah. Apa lagu daerah kalian tahu? Lagu daerah untuk menyikapi keberagaman kebudayaan kita yang ada di Indonesia. Salah satu cara kita untuk melestarikan atau menyikapi keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Apa lagu daerah yang kalian tahu? Lagu daerah kamu kasih tahu apa lagu daerahnya? Kalian tahu lagu? Tapi itu lagu pas dulu. Lagu daerah pas dulu. Yang laju-laju perahu laju, kita haruan milikku. Rindu hatiku itu hingga sungai Kapuasu. Kalian tahu? Kalau lagu sitanya apa? Lagu apa? Itu lagu itu.
lagu daerah Sintang nih. Kalau enggak lagu daerah yang kalian tahu aja lah. Tahu saya Pak, nanti Pak Is marah kalau saya nyanyinya. Lagu daerah yang dari Aceh kah, dari itu kah, Sumatera kah, Papua kah. Lagu apa ya yang kalian tahu? Laju, sampan laju. Gimana lagu sampan laju itu? Sampan laju, dari ujung ke kota. Sampai ke Kalau enggak kita nyanyi lagu nasionalnya, lagu nasionalnya. Lagu apa? Lagu yang kalian tahu, nanti bapak sendiri nyanyi kalau kalian tahu. Ayo. Hah? Ayo, berdiri. Satu, dua, tiga. Halo, halo Bandung, ibu kota terdiam. Halo, Kota tenang. Kita dengan sekarang sudah menjadi lautan api mengembun kembali. Dari Sabang sampai Merauke sekali. dari Sabang sampai Merauke, berdayalah pulau-pulau, nyambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia. Tanah airku, aku berjanji padamu, menuju tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Adapun sebenarnya pencapaian kita yaitu kemampuan siswa mampu menjelaskan reklame yang baik ditulis dengan catatan ringkasan atau ringkasan. Maksudnya siswa mampu memahami apa itu reklame. Terus yang kedua, diskusikan sahabat dan diskusikan keberagaman budaya dan keberagaman ekonomi yang ada di Indonesia dan cara kita menyikapi keberagamannya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Waktu istirahat masih beberapa menit lagi, masih 3 menit lagi. Tunggu ya, boleh. Boleh istirahat. Nanti tidak mau langsung ngisi kayak tadi lagi kan? Nanti anak-anak cowok masih mau istirahat ya?